Selamat berjumpa pada materi e-learning pengolahan citra digital. Kali ini kita masuk ke bab yang ke-11 tentang image compression. Kenapa kita lakukan kompresi image? Hal ini dikarenakan volume data yang cukup besar. Citra hasil akuisisi data cukup besar, misalnya file BMP atau TIFF. Nah, dampak dari kapasitas yang besar itu ketika dikirimkan melalui transmisi jaringan, kita memerlukan bitrate yang tinggi. Dampaknya dapat terlihat tentu kita membutuhkan bandwidth yang besar. Bila kita ngambil contoh sederhana, kalau kita punya video ukuran 640 x 480 di mana frame rate-nya 30 frame per second, disimpan dengan penyimpanan 24 bit, video tersebut durasinya 1 jam, tentu sangat besar sekali ukurannya jika disimpan apalagi dilakukan transmisi. Maka di sini kita perlukan metode kompresi. Jadi untuk memecahkan masalah ukuran file yang besar, mungkin salah satu cara yang sederhananya adalah meningkatkan kapasitas dan bandwidth. Namun itu akan menimbulkan masalah baru. Bagaimana cara lain agar storage dan bandwidth tetap saja? Kita bisa lakukan kompresi data. Idenya adalah kita punya data, kemudian masuk dalam sistem yang dikompresi sehingga data itu menjadi lebih kecil. Data yang kecil ini bisa kita simpan atau bisa kita transmisikan. Lalu saat kita membutuhkan data tersebut, maka data tersebut dilakukan proses dekompresi sehingga kembali ke bentuk semula. Di sini hanya masalah penyimpanannya saja yang dikompresi, tapi pada saat kita akan menggunakan data tersebut, memang kita membutuhkan data dalam ukuran yang sebenarnya. Teknik kompresi yang diharapkan, yang pertama, proses kompresi atau dekompresi yang cukup cepat, membutuhkan memori yang sekecil-kecilnya, kualitas citra kompresinya sangat bagus, dan proses transfer dan penyimpanannya mudah. Itu harapan ideal dari teknik kompresi citra. Berdasarkan hasilnya, ada dua buah teknik kompresi, yaitu lossy dan lossless. Kalau kita lihat teknik kompresinya, ada 3. Pertama, entropy encoding. Ini yang digunakan pada lossless. Di antaranya menggunakan run length encode, RLE, pattern substitution, kemudian Huffman, dan DPCM. Yang kedua adalah teknik source encoding. Ini yang digunakan pada lossy. Di sini, yang termasuk dalam kategorinya adalah quantization compression dan transform encoding. Yang berikutnya adalah hybrid encoding. Di sini digunakan untuk teknik lossy. Salah satunya adalah aplikasi JPEG. Teknik kuantisasi kompresi yang pertama kita bahas adalah quantization compression. Teknik kuantisasi kompresi bersifat lossy, digunakan untuk mereduksi data dengan asumsi bahwa perubahan data tidak akan mempengaruhi konten. Kemudian melakukan pengkodean rata-rata pada histogram menggunakan matriks kuantisasi. Di sini terlihat contoh tentang proses kuantisasi compression. Jika kita punya 10 level histogram, kemudian kita kelompokkan menjadi 4 kelompok histogram. Jadi warna 0 sampai warna 2, jadi dikodekan jadi 1. Kemudian warna 3 dan warna 4 dikodekan jadi 1. Warna 5 sampai warna 7 menjadi 2. Dan yang terakhir, warna 8 dan 9 menjadi 3. Dari 10 level intensitasnya diubah menjadi 4 level. Di sini kita lihat proses pemerataannya juga dari sisi histogramnya, tidak sekedar pengelompokan. Kita lihat juga distribusi setiap kelompok kode yang barunya. Kita lihat angka-angka 13, 20, 17, dan 15 itu cukup berdekatan. Dengan cara yang tadi, kita lihat apakah memungkinkan proses ini dilakukan reversible. Kalau hanya sekedar informasi, hanya sekedar dibalikan, kita tidak punya pemetaannya, akan menjadi kesulitan untuk dibalikan ke bentuk awal. Jadi kita memerlukan informasi awal di mana pemetaannya bisa kita simpan. Nah, apabila kita bisa menyimpan pemetaannya, maka dengan teknik seperti yang berikut bisa kita lakukan inverse ke matriks semula. Di sini terlihat ada suatu image sebelah kiri, kemudian dibagi oleh pemetaannya. Pemetaannya sudah kita atur bentuknya berurutan, angka-angkanya sudah punya pola. Jika proses ini dibalik, tentu akan mudah dilakukan. Yang berikutnya adalah teknik RLE, Run Length Encoding. Pertama kita mempunyai sebuah matriks, kemudian kita misalkan mempunyai 5 pengkodean. Kemudian kita ubah dari bentuk matriks ini ke dalam bentuk sekuensial urutan, bentuk vektor. Di sini untuk penyimpanannya kita membutuhkan 24 byte. Kemudian kita lakukan proses Run Length Encoding, di mana idenya adalah kita hitung jumlah kemunculan data. Jadi data 1 ada 1, data 2 ada 1, data 1 ada 5 buah, sehingga kita bisa
buat 1,5. Data 3 ada 1, data 4 ada 4, dan seterusnya. Kemudian bentuk pola seperti ini kita simpan menjadi array yang baru. Nah, di sini terlihat ukurannya lebih kecil dari 24 byte menjadi 20 byte. Pola seperti ini akan bagus apabila banyak pola-pola yang berulang dalam suatu rangkaian sekuensialnya. Tapi apabila semakin heterogen, maka hasilnya yang terjadi bukannya data bukan semakin kecil, tapi malah semakin membesar. Jadi kita mesti lihat dulu tingkat homogenitasnya. Semakin heterogen, semakin bermasalah, semakin homogen, semakin bagus. Umumnya, teknik lossless itu menggunakan proses penggantian simbol dengan suatu simbol biner. Masalahnya, seperti yang tadi dibahas sebelumnya, penentuan simbol biner yang dikompresi harus lebih kecil dan dapat dibalikan kembali. Artinya harus unik jika dikembalikan. Jangan sampai ukurannya menjadi lebih besar dan tidak dapat dikembalikan. Kita lihat contoh kasus sini. Kita mempunyai simbol A, B, C, D. Bagaimana membuat A, B, C, D ini dapat dikompresi? Kita punya beberapa model. Model A, B, dan C. Model A disimbolkan 00, B 01, C 10, dan D 11. Ini menggunakan model 2 bit itu. Sedangkan model B, A menjadi 0, B 10, C 110, D 111. Sedangkan model C, A menjadi 0, B menjadi 1, C menjadi 00, dan D menjadi 01. Kira-kira kalau dilihat sepintas, mana yang bisa digunakan untuk model untuk mengencode kode A, A, C, A, B, A, D? Syaratnya adalah pertama harus unik dan mudah dikembalikan. Jangan sampai ketika dikompresi tidak bisa dikembalikan karena ada kode yang dimiliki oleh kode yang lain juga, seperti itu. Jadi harus unik pengkodeannya. Kalau kita lihat sepintas, tentu model B yang memungkinkan untuk dikodekan. Menurut teori Shannon source coding, kita bisa modelkan bahwa data itu berbentuk A, himpunan A1 sampai AN. Sedangkan probabilitas data, kita beri simbol P. Himpunan P ini mempunyai anggota P1 sampai Pn. Dengan kedua informasi tersebut, maka kita dapat memperkirakan information content dari suatu simbol. Semakin besar probabilitas, maka akan dikodekan dengan biner yang semakin kecil. Information content entropy dari suatu simbol A, di mana kita telah mengetahui probabilitasnya, dapat dirumuskan sebagai berikut. I fungsi AI sama dengan 2 log 1 per probabilitas P dengan fungsi AI. Hasilnya minus 2 log P AI. Basis log 2 menyatakan bahwa informasi dinyatakan dalam bentuk biner. Setelah mengetahui nilai information content suatu simbol, kita dapat menyatakan suatu simbol A dengan probabilitas A. Sebaliknya, direpresentasikan dalam biner dengan min 2 log PA. Sehingga entropi seluruh data adalah E sama dengan summasi dari I sama dengan 1 sampai N, P fungsi A dikali I fungsi A. Sama dengan negatif summasi I dari 1 sampai N, P fungsi AI, 2 log P fungsi AI. Dari teori Shannon menyatakan bahwa sebuah source data dapat dikodekan dengan rata-rata panjang kode mendekati entropi dari source data. Pada tahun 52, Huffman mengajukan teknik encoding untuk menghasilkan panjang kode terpendek dari suatu source data dengan memanfaatkan probabilitasnya. Teknik tersebut dikenal dengan nama Huffman Code dengan pertimbangan semakin banyak frekuensi kemunculan suatu simbol dapat disimpan dengan code word sesedikit mungkin. Jika ada dua buah frekuensi yang memiliki kode yang sama, dapat dibedakan pada bit paling akhirnya, perbedaan 0 atau 1. Di sini terlihat algoritma Huffman Code dalam pseudocode. Bisa dilihat. Kita ambil contoh, misalnya S adalah kode sebagai berikut: double A, B, double A, double C, double D, double B, E, dan F. Kita hitung frekuensi data atau probabilitasnya. Terlihat bahwa A ada 4, B ada 5, C ada 4, D ada 2, E ada 1, dan F ada 1. Kemudian kita bangun pengkodeannya sebagai berikut. Kita buat urutan dari A sampai F. Kemudian kita tulis juga probabilitasnya muncul. A ada 4, B ada 5, C ada 4, D ada 2, E ada 1, dan F ada 1. Kemudian jumlahkan kode dari yang paling kecil dulu nilainya, yaitu E dan F. E dan F diberi nilai 2, gabungan E dan F. Kita lihat lagi, mana yang lebih kecil? Yang paling kecil adalah kode D dan gabungan EF. Kita gabungkan juga buat node baru, node DEF, yaitu EE-nya 2, D-nya 2, jadi 4.
Sekarang kita punya 4 node A, B, C, dan D, E, F. Kemudian mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah C dan gabungan D, E, F, yaitu 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Sekarang kita punya 3 node. A ada 4, B ada 5, gabungan C, D, E, F ada 8. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah A dan B. Nah, A dan B digabungkan. Sekarang kita punya tinggal 2 node, yang besarnya node A, B, dan gabungan C, D, E, F. Kemudian kita gabungkan jadi satu buah node yang nilainya 17. Kemudian kita beri kode, di mana kodenya mana yang paling besar kita beri nilai 1, mana yang kecil kita beri nilai 0. Sehingga terbangun 17 mempunyai cabang yang paling besar ke 9. Sehingga 17 ke 9 diberi nilai 1, 17 ke 8 diberi nilai 0. 9 ke A dan B. Ke B diberi nilai 5, ke A diberi nilai 0. Kemudian 8 ke C beri nilai 4, dan gabungan D, E, F beri nilai 1. Kita sepakati, jika ada dua hal yang sama, kita beri nilai ke sebelah kiri adalah 0, sebelah kanan adalah 1, dan berikutnya, sehingga terbentuk tree seperti di sini. Dari hasil pembentukan tree di atas, kita bisa membentuk pengkaduan baru untuk A sampai F dibaca dari paling atas. Untuk A 10, B 11, C 00, D 101, E 0111, F 0110. Di sini terlihat walaupun pengkodenya seperti tidak homogen, tapi ini cukup efektif. Kenapa? Karena A yang mempunyai probabilitas besar dikasih kode paling kecil, sedangkan EF yang mempunyai probabilitas yang kecil diberi kode yang panjang. Kita lihat data S yang sebelumnya ada 17 byte ketika dikodekan menggunakan Huffman code menjadi 5 byte. Cukup signifikan perubahannya dari 17 byte menjadi 5 byte. Dalam implementasinya, teknik Huffman code dapat dipercepat dengan menggunakan mekanisme sorting data, insertion sort. Kita lihat pada slide sebelumnya, di sana tidak terlihat ada sortiran, sehingga kalau kita gabungkan metode sorting dan Huffman, maka tentu akan lebih efisien bagi bentuk tree-nya.